Baiklah, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Kristianti Natali Simanjunta dengan NIM C1C02207 program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban, di mana ini merupakan tugas akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu Ibu Wira Lestari, SE, MSI. Baiklah, langsung saja kita ke materi pertama. Pertama yaitu tentang definisi akuntansi keperilakuan. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Garis pertanggungjawaban ini meliputi pendapatan serta biaya yang diakumulasikan dan dilaporkan oleh pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan bagian dalam organisasi yang diakumulasikan secara menyeluruh untuk kepentingan pencatatan. Akuntansi pertanggungjawaban adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab menjalankan operasi tersebut. Salah satu tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah memastikan bahwa individu pada seluruh tingkatan di perusahaan telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Kemudian sasaran akuntansi pertanggungjawaban. Adapun sasaran akuntansi pertanggungjawaban yaitu pertama kemudahan identifikasi, yang kedua keuntungan motivasional, yang ketiga ketersediaan data, yang keempat kesiapan informasi, yang kelima perencanaan dan pengambilan keputusan, yang keenam pendelegasian dan pengendalian, yang ketujuh prinsip-prinsip dan akuntansi pertanggungjawaban, yang kedelapan atau yang terakhir input dan output. Selanjutnya, tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah metode membagi struktur organisasi ke dalam berbagai pusat pertanggungjawaban untuk mengukur kinerjanya. Dengan kata lain, akuntansi pertanggungjawaban adalah perangkat untuk mengukur pengukuran kinerja divisi yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan kontribusi divisi sebagai subunit dibuat untuk keseluruhan organisasi. Yang kedua, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas kinerja manajer divisi. Yang ketiga, untuk memotivasi manajer divisi untuk mengoperasikan divisinya dengan cara yang konsisten dengan dasar tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan masalahnya hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan dibagi ke dalam jaringan pusat pertanggungjawaban secara individual untuk memastikan jaringan tanggung jawab dan akuntabilitas berfungsi dengan mulus. Struktur organisasi perusahaan harus dianalisis. Selain itu, laba dan beban yang sebenarnya dari tanggung jawab tersebut ditentukan secara hati-hati. Untuk menciptakan struktur jaringan pertanggungjawaban yang efisien, tanggung jawab dan lingkup wewenang untuk setiap individu dan eksekutif puncak sampai ke karyawan pada tingkat paling rendah harus didefinisikan secara logis dan jelas. Tidak boleh ada tanggung jawab yang tumpang tindih pada tingkat hierarki yang berbeda. Kemudian ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban di mana outputnya diukur dalam rupiah, tetapi tidak dihubungkan dengan inputnya. Kemudian pusat biaya merupakan bentuk pusat pertanggungjawaban yang digunakan secara luas. Kemudian pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali atas pendapatan maupun biaya. Yang terakhir, pusat investasi, manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aset serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Kemudian, cara menetapkan pertanggungjawaban. Setelah memilih jenis struktur organisasi, tugas penting berikutnya adalah membangun sistem pertanggungjawaban yang efektif. Secara keperilakuan adalah menggambarkan pertanggungjawaban. Kebanyakan orang menerima tanggung jawab dan tantangan yang terkandung di dalamnya. Tanggung jawab tersebut terhadap sesuatu membuat seseorang merasa kompeten dan penting.
Kemudian, cara perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik anggaran pertanggungjawaban adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat dikendalikan. Kemudian ada akumulasi data. Untuk memfasilitasi perbandingan periodik dengan berbagai perencanaan anggaran, akumulasi pos laba dan biaya aktual harus mengikuti pola jaringan pertanggungjawaban. Pertama, biaya diklasifikasikan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Kedua, dalam setiap pusat pertanggungjawaban, biaya tersebut diklasifikasikan berdasarkan apakah biaya tersebut dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan. Ketiga, biaya tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis biaya atau berdasarkan pos pelaporan seperti gaji, perlengkapan, bahan baku, dan sewa. Yang ketiga, laporan pertanggungjawaban. Produk akhir dari hasil sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah laporan pertanggungjawaban atau laporan kinerja secara periodik. Materi selanjutnya itu asumsi keberlakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Perencanaan pertanggungjawaban, akumulasi data, dan sistem pelaporan didasarkan pada beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi dan perilaku manusia berikut ini. Yang pertama, manajemen berdasarkan perkecualian adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan akan menghasilkan anggaran, biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Yang keempat, manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankannya melalui hierarki organisasi. Yang kelima, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama bukan persaingan. Kemudian ada masalah-masalah dalam akuntansi pertanggungjawaban. Ketika menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban, terdapat berbagai masalah dan kesulitan yang kemungkinan besar akan dihadapi oleh manajemen. Di antaranya, yang pertama, klasifikasi biaya. Untuk menjadikan sistem akuntansi pertanggungjawaban menjadi efektif, menjadikan klasifikasi yang tepat antara biaya terkendali dan tidak terkendali merupakan syarat utama. Yang kedua, konflik antar departemen. Departemen yang terpisah dapat menyebabkan persaingan antar departemen dan mungkin merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, keterlambatan pelaporan. Laporan pertanggungjawaban mungkin tertunda. Yang keempat, overloading informasi. Tanggung jawab laporan akuntansi dapat overloading atau berlebihan dengan semua informasi yang tersedia. Yang kelima, ketergantungan lengkap dan menipu. Akuntansi pertanggungjawaban tidak dapat diandalkan sepenuhnya sebagai alat pengendalian manajemen. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata, kekurangan materi, saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih.